Oke, salam, selamat pagi sahabat tani. Nah, pagi hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang pemupukan tanaman timun. Nah, cara pemupukan tanam timun yang efektif itu ya sebenarnya 3 hari sekali kita pemupukan tanaman timun, kemudian berarti ya paling tidak 2 minggu. Nah, saya hanya 1 kali seminggu pemupukan tanaman timun ini. Kenapa saya hanya seminggu sekali pemupukan? Ya, yang pertama memang ya penghematan ya. Penghematan pupuk, karena pupuk sekarang mahal guys, sobat tani. NPK saja sekarang itu sudah 20 lebih 1 kilo di daerah saya ya. Di daerah saya sudah 20 lebih, jadi nggak mampu. Demikian pupuk-pupuk yang lain dan segala racun bahan-bahan pertanian yang lain mahal ya, tidak. Maka saya penghematan. Tapi sekalipun ya dengan cara penghematan seminggu sekali saya pemupukan ya tidak mengurangi dengan hasilnya, tidak mengurangi daripada yang 2 kali mungkin seminggu pemupukan ya, tetap sama. Ini tanaman timun saya ini. Nah, tanaman timun. Nah, sahabat tani, adapun pemupukan ini dilakukan dari umur 7 hari. Timun sudah bertumbuh, usia 7 hari sudah menumbuhkan 2 daun, itu kita sudah bisa pemupukan memang kalau saya sudah ada pupuk dasarnya dari kompos, tapi untuk selanjutnya tetap kita pemupukan. Maka saya tadi katakan paling tidak seminggu sekali kita pemupukan dari masa vegetatif ini. Nah, pupuk yang saya gunakan yang pertama itu pupuk NPK Mutiara 16 ya. Ini NPK. Ini saya gunakan NPK ya, tidak terlalu banyak sahabat tani. Kemudian pupuk yang kedua adalah POC, pupuk organik cair ya. Ini POC, ini airnya nih, ini POC. Nah, di dalam dirjen ini ada pupuk POC yang saya buat dari segala limbah-limbah masak sahabat tani. Saya buat dari limbah masak, air cucian beras, dan juga segala potongan sayur-sayuran saya kumpulkan jadi satu, dan bekas-bekas nasi dan segala bekas masak sayur selain saya tampung dan saya fermentasi dengan mol atau dengan I4 ya, seperti itu saya pupuk. Nah, kenapa saya kombinasikan ini menggunakan dengan NPK sahabat tani? NPK ini ukurannya 100 gram ya, dengan saya akan kombinasikan dengan POC ini ya. POC saya gabung ya. NPK ini berfungsi untuk nutrisi tanaman timun ini, untuk makanannya. Sedangkan POC yang saya buat ini juga berfungsi untuk nutrisi, sekaligus berfungsi untuk bakteri perombak pada tanah ya. Sehingga melalui POC ini akan bekerja bakteri perombak yang ada untuk bekerja merombak segala kompos-kompos, sampah-sampah atau segala apa yang ada di dalam tanah ini, sehingga dengan POC ini akan menghidupkan unsur hara tanah dan tetap mengendalikan kegersangan tanah yang dengan ini ya. Ini saya tidak banyak menggunakannya. Ini sedangkan ini 3 liter, sedangkan ini 100 gram. Saya kombinasikan, saya campur di 1 ember yang berukuran 10 liter, saya tambah dengan air. Kemudian saya menggunakan alat penyiram yang 7 liter ini, saya masukkan ini dengan air NPK yang dicampur dengan POC, saya masukkan ke alat penyiram ini 2,5 ya, 2,5 liter, lalu saya tambah lagi dengan air biasa ya, saya penuh. Nah, seperti itu sahabat tani ya. Ini yang saya lakukan seminggu sekali untuk pemupukan tanaman timun dan tanaman lain yang saya tanam ya, baik itu kacang panjang, timun dan lain sebagainya. Seminggu sekali saya ya, penghematan dan juga memang hasilnya efektif. Kenapa? Karena dalam pemupukannya juga
dua jenis pupuk ini, NPK dengan POC yang saya gunakan. Jadi efektif, hasilnya pun bagus ya, subur, dan sampai pada pembuahannya, generatifnya itu buahnya banyak dan juga bisa menghasilkan akar-akar yang banyak dan juga ranting-ranting timun yang banyak, sahabat tani. Nah, ini metode saya ya, sahabat tani ya. Silahkan kalau bermanfaat, silahkan dicoba, dilakukan, ditiru ya, tidak dilarang ya. Silahkan, ada NPK, ada POC ya, buat sendiri, seminggu sekali saya pupuk ya. Cara aplikasinya, sahabat tani, cara aplikasi kita siram, nah sedang-sedang saja kita siram di setiap pokok tanaman itu, pokok timun ini kita siram ya, sedang-sedang sajalah banyaknya ya, jangan terlalu banyak juga ya, pokoknya ukur sendiri lah ya, masalah banyak dosis yang digunakan dari air yang sudah kita kombinasikan NPK dan juga POC tadi, kita aplikasikan di pokok, siram di setiap pokok-pokok timunnya itu ya, sehingga basah dan dia akan nyerap dan itu akan berfungsi sebagai nutrisi makanan tanaman yang ada. Nah, demikian sahabat tani pengalaman yang dapat saya bagikan melalui cara pemupukan tanaman. Terima kasih. Nah, inilah sahabat tani, ini air NPK dan juga air POC yang sudah saya kombinasikan, saya satukan dalam satu wadah ember ini, dan sudah saya tambah satu penuh dengan air biasa. Kemudian akan saya masukkan ke alat penyiram 2,5 liter, satu alat penyiram yang berukuran 7 liter tersebut ya, seperti itu. Kemudian setelah itu saya akan aplikasikan ke pokok tanaman ya. Oke sahabat tani, ini sebagai contoh untuk aplikasi pupuk NPK dan juga pupuk POC yang dikombinasikan tadi. Ini kita akan lakukan penyiraman, kita siram di setiap pokok timun seperti ini sahabat tani ya, seperti ini ya. Setiap pokok-pokok ini kita siram sahabat tani ya, kita siram seperti ini, ukuran silahkan diperhatikan ya, siram ke bagian pokok ya. Tidak masalah kena pada pokoknya, tidak masalah. Nah, jadi ini tanaman timun saya sahabat tani ya. Ini usia yang sudah 2 minggu lebih, kurang 25 hari lah, 3 minggu lebih ya. Jadi inilah hasilnya tanaman timun, hasil pemupukan 1 kali seminggu ya, saya pupuk dengan menggunakan NPK kombinasi dengan POC. Ini ada tanaman timun sahabat tani, puji Tuhan subur ya sahabat tani ya, seperti ini ya. Ini ada 7 bedeng semuanya nih sahabat tani ya, merata subur sahabat tani ya. Ini hasilnya ya ya. Jadi seperti ini, setiap tanam seperti inilah cara perawatan saya, pemeliharaan tanaman ya, seperti ini sahabat tani ya ya. Puji Tuhan, hijau subur sahabat tani ya. Usia sekitar 25 hari ini ya sahabat tani, tinggal tunggu belasan hari lagi sudah pasti panen sahabat tani ya. Tanaman ini ya, ini seperti ini sampai ke sana sahabat tani ya. Ini tanaman timun ya, panjang ke sana ya, seperti ini ya. Jadi subur sahabat tani ya, subur tanaman timunnya sahabat tani ya, seperti ini ya, hijau sahabat tani ya, sampai ke sana seperti ini sahabat tani ya. Oke, demikian pengalaman ini yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, dan share ke teman-teman yang lainnya, sehingga channel ini, pengalaman hidupku ini tetap eksis dalam